Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puna Delvika Tomagola. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia memasuki era baru dalam sejarah setelah mendeklarasikan diri sebagai poros maritim dunia atau yang disingkat dengan SDM. Konsep pembangunan yang menitikberatkan pada daratan dianggap kurang relevan untuk membangun Indonesia apabila melihat kondisi geografis yang didominasi oleh wilayah perairan 78%. Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka mulai hari ini kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia. Sebelum ditetapkan peraturan presiden tersebut mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia, PMD tidak memiliki keseragaman arti dan dapat ditafsirkan dengan berbagai macam perspektif karena tidak adanya panduan atau dokumen yang menjadi referensi. Kata dunia di konsep tersebut memiliki cakupan dan proyeksi yang luas sebagai masa depan maritim Indonesia. Adapun 5 pilar utama mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Meskipun kelima pilar di atas memiliki karakteristik yang berbeda, namun masing-masing pilar membentuk satu visi untuk mewujudkan Indonesia sebuah negara maritim. Apabila menggunakan pendekatan sejarah, budaya dan semangat maritim telah tertanam dalam sejarah Indonesia. Slogan Jeles Peva, Java Mahe, dan lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut, perubahan contoh bahwa laut telah menjadi bagian dari jiwa rakyat Indonesia. Pada abad 15 sampai dengan 17, kerajaan ini di Indonesia mengalami masa keemasan saat beberapa kota dengan pelabuhan yang penting di Nusantara berkembang dan menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim dunia. Kebijakan kelautan yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017 telah menegaskan visi kelautan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan salah satu misi yang diemban adalah terlaksananya diplomasi maritim. Kepemimpinan Indonesia secara regional dengan global dalam bidang kelautan juga telah menjadi sebuah amanat. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif harus mencerminkan dimensi maritim yang kuat melalui sumber daya diplomasi yang memadai. Adapun kebijakan kelautan Indonesia. Kebijakan kelautan ini melahirkan 76 strategi atau kebijakan untuk mewujudkan PMD bagi aparat sipil negara. Kebijakan kelautan ini berfungsi sebagai panduan birokrasi yang efektif untuk menyelaraskan program dan kebijakan yang ditetapkan. Interaksi major powers di kawasan mempengaruhi formulasi kebijakan ini. Indonesia mengajak negara lain untuk mengelola dan menghilangkan sumber konflik dan masalah di laut. Indonesia sebagai negara maritim seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.